Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan yang mulia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perkara dunianya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Pengit Sudah Suatu Ketetapan. Tentu ini hanya sebuah cerita sebagai hiburan semata. Video yang kemarin sudah Abah bahas tentang perjalanan atau proses bagaimana sang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit. Apapun sebutannya lainnya, tentu proses perjalanannya sudah lama dan mungkin bertahun-tahun. Kalau Abah dapatkan dalam tafakur dari petunjuk yang sudah Abah jelaskan di video kemarin, tentu pandangan dalam pembahasan sang manusia pilihan berbagai macam versi dari sudut pandang yang berbeda. Tentu suatu perbedaan hal yang biasa, tidak untuk menjadi suatu permasalahan atau perdebatan, dikarenakan begitu banyak yang membahas, tentu dengan keilmuan atau pengetahuan yang masing-masing di sini berbeda. Kita harus menghormati dan menghargai setiap suatu perbedaan yang perlu diyakini suatu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Abah memberi suatu judul Manusia Pilihan Satria Piningit Sudah Suatu Ketetapan? Dan di sini Abah tidak merasa benar, ini hanya hasil tafakur Abah dalam membahas sosok manusia pilihan yang saat ini sangat viral dan sedang ditunggu-tunggu. Kita kembali ke pokok judul awal. Dikarenakan banyaknya yang diperjalankan, bukan berarti sosok manusia pilihan tersebut belum ditetapkan. Sebenarnya sosok tersebut sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Abah sudah ceritakan dalam video yang kemarin. Banyak anggapan peran para leluhur mencari wadah, dan tak kalah tidak menyukai maka akan berganti wadah. Banyak meyakini seperti itu. Sebenarnya sang sosok manusia pilihan sudah menjadi satu ketetapan atau ketentuan, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang Abah katakan sang sosok manusia pilihan tersebut sudah ada dalam perjanjian secara roh. Dan dalam pandangan batin Abah, sang sosok manusia pilihan secara roh sudah dimi'rajkan. Tentu, dan apakah beliau juga dimi'rajkan secara dohir seperti yang terjadi pada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW? Karena perjalanan sang manusia pilihan ini ada kesamaan atau kemiripan. Ini sudah Abah bahas di video sebelumnya. Jadi sang manusia pilihan ini sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena Allah maha kuasa atas kekuasaannya dan maha berkehendak atas kehendaknya. Sebaik-baiknya pembuat skenario mengenai yang banyak dibicarakan tentang peran para leluhur hanya mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan. Secara akal tentulah kita bisa berpikir yang berkuasa atas alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah para leluhur. Karena yang menciptakan makhluk yang ada di langit dan di bumi, akankah para leluhur bisa mengatur Sang Maha Pencipta? Tentu kalau kita berpikir secara logika tentulah tidak mungkin. Di sini Abah mencoba berpikir secara logika. Tentu tidak semua suatu rahasia bisa dilogikakan, seperti kemampuan keilmuan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada sang sosok manusia pilihan mengenai kasab. Tentulah ini atas kehendaknya, atas terbukanya alam kegaiban. Secara tidak langsung sosok manusia pilihan tersebut banyak mengetahui hal-hal yang terjadi. Ini hanya pandangan batin Abah. Tentulah beliau yang lebih mengetahui tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tentu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidaklah mungkin sang sosok manusia pilihan akan mengakui bahwa dirinya lah sang sosok manusia pilihan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Tentu sangat berbahaya bagi dirinya tentang keselamatan dirinya atau keluarganya kalau beliau sudah berkeluarga. Kalaupun beliau sudah berkeluarga, tentu hal ini tidak diketahui oleh keluarganya dan tidak akan menceritakan siapa sesungguhnya dirinya. Mungkin kejadian-kejadian tentang sang manusia pada waktu menerima petunjuk ada peran istri. Tentu sang istri tidak mengerti tentang suatu kejadian yang dialaminya. Dalam suatu pemikiran Abah, sang sosok manusia pilihan hanya wadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan berganti-ganti wadah, dan perannya para leluhur hanya mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan siapa manusia yang terpilih. Manakala banyak orang mengatakan tentang perlindungan terhadap manusia pilihan, bukanlah perlindungan dari para leluhur saja, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindunginya. Karena sang sosok manusia pilihan ini adalah kekasihnya atau seorang waliullah. Manakala kita menyakiti kekasihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku berarti aku telah mengumumkan perang dengannya, dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya, dan hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat, dan tangannya yang dengannya dia bertindak, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka sungguh aku memberinya, dan jika dia berlindung kepadaku, maka sungguh aku melindunginya, dan tidaklah aku ragu untuk sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seseorang mukmin yang membenci kematian, padahal aku tidak suka menyakitinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Marilah kita berpikir positif dan berprasangka baik, dan hati-hati jangan sampai kita menyakiti seseorang hamba Allah, apapun kedudukannya di dunia atau siapapun dirinya. Kita tidak tahu yang kita sakiti, jangan-jangan dia seorang kekasih Allah atau dia seorang waliullah. Karena seorang waliullah tidak terlihat dengan pakaiannya, dan juga tidak ada sekolah waliullah.
karena yang mengangkat wali Allah hak progresif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita saling menghormatin dan saling menghargai. Mungkin di mata manusia dia hina, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mulia. Timbulkan sifat welas asih terhadap sesama makhluk dan makhluk Allah lainnya. Mungkin saudara-saudara Abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.